Pengertian folklore. Folklore atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan istilah folklore, merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengulas serta membahas mengenai kebudayaan. Menurut Brunfart, Dananjaja, 1997, h. 21, folklore dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni folklore lisan, folklore sebagian lisan, folklore bukan lisan. Folklore lisan adalah sebuah tradisi yang disampaikan seutuhnya melalui lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Folklore sebagian lisan adalah sebuah tradisi yang memiliki perpaduan antara lisan dan unsur isyarat gerak. Menurut Zaidan, 2015, folklore bukan lisan adalah suatu tradisi turun-temurun yang menggunakan material ataupun non-material sebagai cara dalam pewarisannya. Cerita rakyat. Cerita rakyat termasuk ke dalam folklore lisan. Cerita rakyat merupakan cerita yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Cerita rakyat termasuk ke dalam kategori folklore lisan. Mite. Mite atau mitos secara etimologi merupakan istilah dari bahasa Yunani mitos yang diartikan secara garis besar berarti sebuah cerita atau suatu hal yang diceritakan oleh seseorang, namun makna yang lebih lebar mitos bisa dikatakan sebagai sebuah penyataan. Selain itu mitos juga sering dikaitkan dengan mitologi. Dalam bahasa Inggris berarti ilmu yang mempelajari tentang mitos ataupun hal yang berkaitan dengan mitos itu sendiri. Mitos biasanya berupa kumpulan cerita yang dikisahkan secara turun-temurun pada setiap generasi di suatu kebudayaan ataupun bangsa. Mitos juga disebut sebagai folklore sebagian lisan. Contoh folklore bukan lisan: rumah, seni kerajinan, pakaian tradisional, obat-obatan, alat musik, senjata tradisional, peralatan rumah tangga, makanan, serta minuman. Mitos dalam kebudayaan Sunda. Budaya adalah hasil dari pola pikir umat manusia. Budaya datang dari cipta rasa dan karsa manusia yang dibuat menjadi sebuah kebiasaan di hidupnya. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka budaya sangatlah berpengaruh dalam kehidupan bersosialisasi pada manusia. Menurut Haviland, Sunda Jaya 2008, h. 4, menjelaskan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan atau sekelompok manusia yang tinggal dan mendiami suatu tempat atau daerah dan memiliki sebuah atau lebih kebudayaan yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa sebuah masyarakat bisa dikatakan masyarakat jika secara utuh memiliki kebudayaan dan pola hidup yang sama. Setelah berbagai macam kebudayaan yang ada dan melekat pada masyarakat pada kurun waktu yang cukup lama, maka terbentuklah pola-pola yang menjadi unsur bagi kebudayaan itu sendiri. Salah satu bentuk dari hasil pemikiran budaya tersebut adalah folklore atau sering disebut juga folklore. Folklore lisan sangatlah erat keberadaannya dengan budaya Sunda. Hal ini karena tradisi lisan ada terlebih dahulu dibandingkan tradisi tulis pada budaya di tanah Sunda. Budaya masyarakat Sunda terhadap tradisi lisan terbukti dengan berbagai macam karya yang ada pada sejarah Sunda seperti carita pantun, pupuh, pamali, dongeng dan sebagainya. Widyastuti, 2015. Selain beberapa karya peninggalan sejarah tersebut, adapun folklore yang menceritakan tentang mitos yang sering diperbincangkan oleh masyarakat Sunda yaitu jurik. Jurik. Mitos-mitos yang berkembang,
salah satunya adalah mitos mengenai hantu atau sering disebut jurik. Hantu atau makhluk halus secara umum merujuk pada kehidupan setelah kematian. Hantu pun sering dihubungkan dengan arwah atau roh yang meninggalkan jasad seseorang. Pengertian hantu pun pada umumnya berbeda-beda pada setiap kepercayaan, adat istiadat maupun peradaban di suatu tempat. Hantu seringkali dijabarkan memiliki bentuk menyerupai manusia meskipun ada yang mengatakan menyerupai hewan ataupun benda mati, sering pula digambarkan berupa kilauan, bayangan ataupun kabut. Hantu tidak mempunyai tubuh yang terlihat jelas seperti manusia pada biasanya, mereka hanya memiliki tubuh berupa bayangan, astral body. Bahkan terkadang bentuk mereka tidak tampak terlihat sama sekali tetapi dapat dirasakan pada fenomena lain seperti misalnya pada pergerakan objek secara tiba-tiba, lampu hidup dan mati dengan sendiri, suara, dan kejadian lainnya yang sekiranya tidak dapat dijelaskan dengan logika. Chungetsu, 2010. Jurit lelet samak. Menurut Asep, 2018, lelet samak merupakan salah satu jurik yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nama lelet samak diambil dari dua suku kata yaitu lelet, menggulung, dan samak, tikar, maka lelet samak diartikan sebagai hantu yang berbentuk tikar yang menggulung. Cara jurik ini dalam merenggut korbannya adalah dengan menjadi samak yang berada di wahangan sehingga bagi siapa saja yang menyentuh ataupun menginjak samak tersebut maka ia akan dilelet, digulung, ke dalam sungai. Mumu, 2018. Visualisasi dari jurik lelet samak ini masih belum memiliki kejelasan yang valid karena banyak yang mengatakan bahwa ia berwujud seperti buaya putih, kura-kura raksasa hingga ikan jadi-jadian, namun menurut Asep, 2018, bentuk dari lelet samak ini adalah berupa air yang menggulung dengan rapih sehingga berbentuk seperti samak yang sedang digulung lalu di belakang ombak tersebut ada seorang wanita berperawakan layaknya kuntilanak yang merentangkan tangannya untuk mengambil korbannya tersebut ke alam lain dan jasad dari korbannya akan dikembalikan setelah 1 hingga 3 hari di alam lain. Cerita rakyat sebagai kekayaan budaya sastra lisan, folklor lisan. Cerita rakyat merupakan sebuah cerita yang dijabarkan secara naratif serta menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu di suatu daerah yang memiliki hubungan dengan budaya yang ada di tempat tersebut. Sujiman, dalam Ondra Suara, 2013, h. 47, menjelaskan bahwa cerita rakyat merupakan cerita yang tidak diketahui siapa dan kapan awal cerita tersebut diceritakan. Cara cerita rakyat tersebut ada hingga saat ini adalah dengan cara menceritakannya dari mulut ke mulut secara turun-temurun, bentuknya dapat berupa legenda, mitos, seni tradisi ataupun dongeng. Sekian beberapa penjelasan singkat tentang folklore Indonesia dan contoh-contohnya. Terima kasih.